Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, segala puji dan hormat hanya bagimu Bapa. Anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami sungguh berlimpah. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Bapa berikan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengetahui apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Markus 10 ayat 41 sampai 45. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah Anak Manusia datang untuk melayani. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang pendeta kaum muda sedang memimpin perjalanan misi jangka pendek sekelompok anak muda ke sebuah desa di daerah miskin di Peru. Di tempat tujuan mereka, sang pendeta diberi kehormatan untuk menempati satu-satunya ruangan nyaman yang ada di situ. Tetapi ia menolaknya. Pun ketika suhu udara berkisar 38 derajat Celcius, ia tidak memilih berteduh di bawah pohon rindang atau dengan santai meminum limun. Sebaliknya, ia justru mengambil kereta sorong beroda 1 dan ikut serta membantu pembuatan jalan beton. Itu sebabnya pendeta itu semakin disegani oleh penduduk Peru dan kelompok pemuda yang dipimpinnya. Mereka segan karena ia mau bekerja keras bersama mereka. Yesus berbicara dalam istilah yang luas saat ia menggambarkan seperti apa orang yang berkuasa itu. Mereka dapat mengintimidasi, menggertak, mengancam, dan berusaha mengendalikan. Sebaliknya, Yesus berkata, kita dipanggil untuk hidup secara berbeda. Kita tidak boleh mengikuti cara dunia dengan sistem hak istimewa, ras, kelas, gender, budaya, pengaruh politik, atau agama. Yesus berkata, kita harus menjadi hamba, mengikuti teladannya. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semua hubungan kita, baik orang tua anak, suami istri, pendeta jemaat, guru murid, pimpinan karyawan, perlu dihindari dari kecenderungan untuk mengontrol dan memanipulasi. Sebaliknya, fokusnya harus pada melayani orang lain, membantu orang berkembang,
dan memberdayakan setiap orang untuk menghormati, menyembah, dan mengikuti Kristus. Sahabatku, kita adalah anak-anak Bapa Surgawi dan murid-murid Yesus yang tidak menganggap kemuliaan sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan diri untuk mati di kayu salib. Karena Yesus, kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup agar nama dan kerajaan Allah dimuliakan melalui pelayanan kita. Apakah Anda seorang hamba yang mengikuti teladan Kristus? Dengan cara apa Anda melayani orang lain sebagai tetangga, teman, pasangan, orang tua, anggota keluarga, pekerjaan, atau anggota gereja? Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, jadikanlah kami hamba yang hidup meneladani Kristus. Bantulah kami untuk mengikuti Yesus dengan setia, dan kami dapat mencerminkan kasih serta kebaikan-Mu Bapa untuk dilihat semua orang. Ampuni kami jika selama ini kami telah salah dalam melayani, ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Jika saat ini kami akan beristirahat, biarlah kami dapat beristirahat dengan baik, karena kami yakin bahwa hidup kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah